engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawa. Bayangkan nyawa kita Tuhan jaga. Saudara pikir kalau kita jalan, kita pulang sampai rumah, habis kita keliling ini kota, keliling kampung, kita lari lupa rem, gaya macam kepotong Rossi. Tapi kita bisa sampai rumah bukan karena kita hebat bawa kendaraan. Ada Tuhan yang jaga kita. Amin. Karena saya sulit. Karena kalau kita so hati-hati, tapi kalau orang tidak hati-hati, kira-kira bisa celaka kita. Celaka. Tapi kalau kita bisa sampai sini dengan selamat, Yes. Amin. selamat, baru bertuhan. Yes. Dan ada satu janji Tuhan yang Daud bilang dalam ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masuk Amin. dari sekarang sampai Yes. selamat. Amin. Yes. Saya waktu baca ini hati saya besar. Waktu baca ini hati saya penuh sukacita. Kenapa? Kalau ada manusia yang jamin, saya masih ragu. Tapi kalau dengar Tuhan yang jamin, bahwa Tuhan menjaga keluar masuk, bayangkan. Bukan cuma waktu sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Ingat mulai malam, waktu saudara keluar dari rumah sini, mau pulang, Tuhan jaga keluar masuk saya. Bahkan sampai saya masuk di rumah saya, jumpa dengan keluarga saya, ada anak Tuhan yang tetap jaga. Amin. Saya pikir kalau saya jalan keliling kota, di samping saya ada Pak Birti dengan Pak Nana pakaian lengkap. Saya rasa mungkin periman berapa banyak juga saya rasa saya. Bukan karena mereka duanya. Seragam yang mereka pakai itu ada otoritas mereka. Orang menghadap pada Tuhan, maka ada sesuatu yang keluar dari mulut. Bukan cuma dalam hati. Ada banyak anak Tuhan, percaya Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, tapi sembunyi kuku. Kenapa? Kalau di tempat kerja pura-pura tidak sadar bahwa dia anak Tuhan. Kalau ada di tengah banyak orang sepertinya dia sama sama yang lain. Orang tidak tahu bahwa dia anak Tuhan, bahwa dia orang Kristen. Daud tidak. Bahkan ketika dia karang lagu ini, dia sebarkan kepada seluruh orang Israel. Nyanyikan itu, perintah Daud. Apa itu? Ayat ketiga dia berkata, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Itu keluar dari mulut Daud. Saya berharap bagi kita anak-anak Tuhan, orang boleh bilang begini, 2023 susah, 2023 gelap, 2023 ekonomi setengah mati. Kita belajar untuk seperti Daud. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kita belajar untuk bilang, ia tidak akan membiarkan karirmu goyah. Ia tidak akan biarkan kesehatanmu goyah. Ia Amin. tidak akan biarkan ekonomimu goyah. Amin. Ia tidak akan biarkan imanmu goyah. Amin. Kenapa? Manusia boleh capek, boleh tidur. Tuhan tidak boleh tidur. Pegang itu. Kalau kita sadar, kita pegang ini saja. Bahkan di saat kita bilang, Tuhan saya sudah capek, kita tidak menyembah lagi. Kita hanya lapor diri, Tuhan terima kasih. Dari pagi sampai malam Tuhan sudah selesai. Kami mau tidur. Tuhan lindungi ya. Amin. Waktu kita ngorok di situ, Tuhan tidak ngorok. Tuhan tidak tidur. Bahkan malaikatnya bercakap di sekeliling kita. Amin. Hanya untuk pastikan bahwa kita diberkati dalam tidur. Dan bahkan waktu kita bangun, kita tidak kekurangan apa. Amin. Yes. Sebenarnya orang percaya kalau mau akui, kita masih bisa bangun pagi. Saya ini mujizat. Karena saya temukan ada beberapa orang malam tidur, pagi tidak bangun. Betul. Pagi tidak bangun. Benar. Kenapa? Karena kita tidak punya hak sedikit pun soal nafas ini. Saya selalu bilang, kesehatan kita jaga, tapi soal nafas itu hak prerogatif Tuhan. Kalau kita masih bangun pagi, itu anugerah Tuhan. Amin. Jadi yang ulang tahun, saya dengar ini hari ada yang ulang tahun. Kalau hari ini ada yang masih bisa ketemu ulang tahun, kan ada Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pastikan kita sampai di akhir umur kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.